Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pertama-tama, saya mau mengucapkan selamat untuk peserta didik baru kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 dimanapun kalian berada. Nah, di bangku SMP ini akan banyak hal menarik yang akan kita pelajari, termasuk mata pelajaran IPA. Apa itu IPA? Ada yang tahu? Ilmu pengetahuan asyik belajar, asyik bermain, asyik belajar sambil bermain. Karena di mata pelajaran IPA ini kita akan belajar pengetahuan tentang alam sambil bermain. Untuk IPA sendiri ini kita akan mulai membahas hal-hal yang ringan terlebih dahulu ya. Untuk pemanasannya, jadi kita akan belajar materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Baiklah, kita akan mulai. IPA, seperti yang udah kita ketahui bersama, IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi IPA itu merupakan segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, kira-kira di sekitar kita ada apa aja ya? Ada banyak hal yang bisa kita temui di sekitar kita, yaitu ada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Termasuk juga makhluk-makhluk hidup kecil seperti virus dan bakteri. Kemudian ada juga makhluk-makhluk tak hidup atau benda mati seperti tanah, air, awan, udara, matahari, dan sebagainya. Yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu dari objek IPA. Apa itu objek IPA? Objek IPA itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama objek biotik dan yang kedua objek abiotik. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama objek biotik. Objek biotik ini merupakan objek yang terdiri makhluk hidup. Seperti yang tadi kita ketahui, makhluk hidup itu seperti contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh pada gambar di sini ada sapi, ada manusia, ada pohon. Yang kedua, objek abiotik. Objek abiotik ini merupakan objek atau komponen yang terdiri dari makhluk atau benda tak hidup. Contohnya seperti tanah, udara, batu, awan, matahari, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Oke, ada 3 langkah penting untuk mengamati atau menyelidiki objek-objek IPA. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, inferensi. Yang ketiga, komunikasi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dari ketiga langkah tersebut untuk menyelidiki objek-objek IPA. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan ini merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contohnya, ketika kita mengamati seekor sapi dengan menggunakan mata kita atau panca indera kita, atau ketika kita sedang mengamati makhluk hidup yang sangat kecil dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua, inferensi. Inferensi merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, dari hasil pengamatan sapi tadi, kita itu bisa membuat inferensi dengan ciri-ciri sapi tersebut. Misalkan, sapi berkaki 4 dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi
adalah hasil pengamatan yang sudah kita lakukan. Maksudnya, jadi hasil pengamatan yang sudah kita lakukan itu bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, atau grafik. Bagaimana? Bisa dimengerti? Mudah dipahami bukan? Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan di rumah. Amatilah ciri-ciri dari 5 hewan yang sering kalian temui di rumah kalian. Kemudian, tulis hasil pengamatan kalian itu dalam bentuk tabel. Oke, itu saja mungkin materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.